terbuka juga. Di sini ada Ten of Diamond. Ini urusan rezeki kamu bagus. Meski mungkin ujian yang kamu hadapi yaitu lebih ke bagaimana kamu bisa melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini bagaimanakah prediksi untuk tahun 2022 untuk angka kelahiran 9 ya, tanggal 9. Bagaimanakah keuangan, asmara, warna, angka, dan kesehatan kalian di tahun ini. Oke, sudah saya shuffle. Keuangan untuk angka 9 ada strength. Kalau di sini kamu termasuk tangguh ya. Untuk tahun ini kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki ketegaran yang luar biasa. Tanggal 9 ini memang di tahun ini saya lihat auranya memang energi negatifnya lumayan tinggi. Banyak yang terjadi, bisa jadi mungkin kesehatan kamu juga kurang bagus. Ada hal-hal yang bikin kepikiran ya, yang bikin dirimu mungkin butuh kekuatan lebih, butuh semangat yang luar biasa untuk menghadapi banyak hal di tahun ini. Dan dirimu termasuk orang yang kuat ya, jadi kamu harus bisa menghilangkan. Di sini ada Seven of Cups. Banyak di sini pikiran-pikiran yang mungkin sebenarnya bercabang ya, dan banyak yang kamu pikirkan dan ini sebenarnya tidak perlu. Kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang sebenarnya buah-buah pikiran yang sebenarnya tidak ada kenyataannya. Jadi buanglah hal-hal buruk. Buanglah sesuatu hal yang mungkin terlalu ngoyo. Jadi mungkin untuk keuangan, kamu mungkin misalnya ingin mempunyai usaha yang banyak. Di sini di tanggal 9 tuh sebaiknya dirimu harus kayak kuat, gigih di satu bidang. Jangan bercabang-cabang. Jadi kalau misalnya satu ini kamu lakukan sampai sukses. Jadi kamu harus gigih. Jangan satunya belum selesai, belum sukses kamu sudah mencoba yang lain lagi. Di sini jangan, karena ini akan gak baik kepada diri kamu. Di sini di debaran kartu bahwa kamu terlalu banyak ide, terlalu banyak hal yang mungkin ingin kamu lakukan. Seharusnya, sebaiknya kamu lakukan satu dulu, tetapi sukseskan dulu. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang lain tuh meracuni pikiran kamu yang untuk fokus di satu hal. Jadi kamu harus fokus tahun ini kalau kamu ingin mempunyai sesuatu hal yang bagus, peningkatan kebahagiaan. Jadi kamu harus fokus di satu bidang, di satu pekerjaan. Fokus dulu, lakukan apa yang menjadi rencana kamu di tahun ini sampai kamu sukses. Di sini ada Ten of Cups, kebahagiaan, kegembiraan akan ada di tahun ini. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Tetapi itu tadi, bahwa di kartu pertama ada strength, yaitu kekuatan untuk fokus dan hilangkan semua pikiran-pikiran buruk yang mengganggu pikiran kamu untuk bisa melakukan pekerjaan. Ide-ide yang mungkin banyak itu mungkin tidak harus kamu realisasikan saat tahun ini gitu loh. Jadi kamu fokus yang ada dulu di depan mata yang menghasilkan. Jadi fokuslah kepada sesuatu yang menghasilkan. Di sana ada the garden, ada Eight of Heart. Jadi untuk urusan uang kamu tidak perlu khawatir, sama Tuhan sudah disiapkan rezekinya. Banyak yang terbuka juga. Di sini ada Ten of Diamond. Ini urusan rezeki kamu bagus. Meski mungkin ujian yang kamu hadapi yaitu lebih ke bagaimana kamu bisa melawan diri kamu di tahun ini. Itu kabut-kabut itu sebenarnya pikiran-pikiran kamu yang mungkin kacau balau. Jangan biarkan pikiran kacau balau itu merusak hal-hal yang sudah baik. Jadi energi negatif itu harus kamu rendahkan ya. Jadi semuanya kamu harus bisa tenang bahwa rezeki kamu tuh sudah diatur sama Tuhan. Nah, di sini ada learn or teach. Jadi kamu harus bisa mempelajari, menganalisa, dan be positive about. Lagi-lagi kamu harus positif. Di tahun ini tuh ada good fortune. Di sini ada Jupiter. Ini adalah kartu yang menandakan keberuntungan ya. Di tahun ini angka 9 akan banyak mendapatkan keberuntungan, akan mendapat banyak keberkahan dari Tuhan. Tetapi kamu harus selalu positif, nggak usah mikir macam-macam. Nggak usah mikir yang terlalu ngoyo atau banyak. Di sini banyak hal yang ingin kamu inginkan. Jadi fokus ke satu dulu, di mana di depan mata mana yang menghasilkan uang, itu yang kamu gali terus sampai benar-benar sukses. Love, di sini
Bagaimana kamu bisa mencintai apapun yang terjadi di dalam hidup kamu. Jadi kamu harus bisa be positif tadi, bahwa I commit to the practice of seeing the good in all things. Jadi semua yang kamu lihat dan semua yang kamu hadapi harus kamu melihat sisi baiknya. Jangan hanya melihat sisi buruknya. Oh, terjadi begini karena ini. Jadi makanya tadi ada learn and teach. Jadi kamu harus belajar dan menganalisa dan belajar menganalisa terus, practicality, terus berjuang, terus semangat untuk selalu mencoba dan selalu gigih dalam fokus dalam apa yang kamu tuju, fokus pada apa yang kamu usahakan. Nah, jadi ingat, good fortune sudah ada di tahun ini, tinggal bagaimana kamu merealisasikan, tinggal bagaimana kamu menjadi pribadi yang tenang dan tidak terlalu banyak ide. Satu ide tapi yang bersih, yang penting menghasilkan dulu. Jangan terlalu banyak pekerjaan tapi akhirnya semua keteteran ya. Jadi satu dulu tetapi menghasilkan, atau dua yang bisa kamu handle, it's okay. Tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan kamu jika kamu tidak gegabah dalam melakukan apapun. Jadi harus dipikir dulu dan harus fokus dan tenang. Bagaimanakah asmara? Asmara yang single, di sini ada Wheel of Fortune. Ada sesuatu yang berubah drastis di tahun ini, yaitu mungkin dari yang single kamu menjadi couple ya. Kamu mungkin bertemu dengan seseorang yang mencintai kamu dan ngajak kamu ngedate atau ngajak kamu menikah. Abundance. Yang single kayaknya akan mendapat banyak kebahagiaan ya, kelimpahan, sesuatu yang mungkin tidak terjadi tahun kemarin, dan kayaknya tahun ini akan banyak yang berubah di dalam hidup kamu. Itu tadi, dan ada keberuntungan tentang bahwa kamu mungkin menemukan cinta yang kamu nanti-nanti selama ini. Yang berpacaran di sini ada dead, dan ada not enough, dan ada doubt. Tidak perlu diragukan lagi ya. Hubungan kalian tuh mungkin sudah fase dimana sebenarnya prosentasenya itu energi negatifnya sudah tinggi. Di sini adanya egois ya, egois kalian sama-sama muncul. Terus akhirnya ada hubungan yang toksik ya, di antara kalian terjadi hubungan toksik. Jadi perlu ada jawaban untuk hubungan kalian. Jadi mungkin sudah saatnya kalian tahu diri, mungkin bisa saling memisahkan diri. Tahun ini harus dibicarakan benar-benar ini mau dibawa kemana, karena hubungan kalian sudah kayaknya sulit untuk dipertahankan lagi. Sulit untuk dipertahankan lagi ya. Jadi memang jawabannya mungkin akan banyak jawaban yang mungkin di tahun ini tentang hubungan kalian. Yang menikah, di sini ada blame. I accept responsibility for my well-being. Jadi tidak perlu menyalahkan siapapun di dalam pernikahan. Di sini ada Queen of Pentacles dan ada focus on self. Nah, saat ini yang terjadi di antara kalian berdua adalah tidak bisa saling menyalahkan. Apa yang terjadi di antara kalian berdua itu saling menyalahkan begini begitu. Apa yang terjadi di keluarga kalian itu kayak yang salah si ini si itu. Sebenarnya apa yang terjadi pada pasangan kita itu juga mungkin kesalahan kita. Mungkin kita kurang peka, kita kurang fokus terhadap apa yang sebenarnya masalah yang terjadi antara kalian berdua. Mungkin selama ini sudah terlalu banyak hal yang terjadi, kalian tidak berusaha untuk menarik, menyelesaikan benang ruwet yang terjadi. Kesalahpahaman sedikit menumpuk. Nah, coba kalau misalnya ada masalah satu, diselesaikan sampai selesai. Biar ini tidak menumpuk. Biar sama-sama ikhlas, sama-sama plong gitu, dibicarakan. Maunya bagaimana, harus bagaimana. Memang pada saat menikah itu harus ada ketegasan bersikap. Tidak karena kita sudah menikah, salah dan benar terus kita kaburkan, tidak bisa. Pada saat kita menikah pun kita harus bisa bertegas dengan pasangan kita. Kalau misalnya pasangan kita salah, kita harus bilang salah, bukan karena ini harus kita, karena kita sudah punya anak, sudah menikah sudah sangat panjang umurnya. Prinsip adalah prinsip di sini ya. Jadi biar di pernikahan itu ada tegak gitu, atau tiangnya tuh tegak, bisa semuanya tuh tercover dengan baik, itu harus ada ketegasan. Di sini harus prinsip juga harus ditegakkan. Jadi kalian berdua harus bisa kayak membicarakan ini. Jadi tidak bisa ngantung. Kalian harus bisa salingnya, chemistry-nya bagaimana, cintanya bagaimana. Di sini masih ada Queen of Pentacles. Cinta masih sayang, tapi kadang masih ada permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi
di antara pernikahan itu pasti setiap hari. Tetapi bagaimana kalian bisa membicarakan dengan baik, kalian bisa kayak mengarahkan pernikahan kalian tuh ke arah yang baik tuh bagaimana. Jangan terlalu banyak menyalahkan, kalau bisa diam dulu, dianalisa, tidak selalu langsung dar gitu ya. Jika ada masalah langsung mungkin diem dulu, saya ingin bicara nih sama kamu, kenapa kok begini, jadi ada penjelasan dulu, tanyakan dulu, nanti baru kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan. Karena di pernikahan itu tidak mudah ya, jadi memang harus perlu banyak speaking, banyak berbicara, banyak speaking, jadi kalian tuh harus banyak komunikasi biar kalian tuh selalu terjalin erat setiap hari, karena menikah itu berpuluh-puluh tahun dan permasalahan juga complicated. Jangan sampai tidak ada komunikasi, jangan sampai tidak ada rasa empati, jangan sampai tidak ada rasa simpati, jangan sampai itu tidak akan baik untuk keluarga kalian. Nah, bagaimanakah kesehatan untuk tanggal 9? Saya lihat kesehatannya masih bagus, kalian masih banyak air putih, saya lihat auranya prosentasinya bagus untuk tahun ini, walaupun permasalahan kalian sangat banyak, kalian cukup lelah tetapi kalian cukup sehat. Angka keberuntungan saya lihat 1, 2, dan 3. Warna keberuntungan saya lihat warna merah muda, biru laut, warna putih, warna gold, dan warna coklat. Ya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para sahabat Dapur Jawa. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.